Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Cutama, orang Indonesia yang suka cakap bola sepak Malaysia, khususnya banyak membicarakan soal JDT ya. Kita tahu selepas pramusim JDT di Dubai, juru latih dari Johor Darul Ta'zim, Esteban Solari menginginkan punya rencana ya untuk musim depan untuk TC di Eropa ya. Nah, nampaknya sampai saat ini kalau ini TMJ dedahkan kenapa Dubai itu masih jadi pilihan yang utama untuk Johor Darul Ta'zim. Nah, selanjutnya juga ada update soal ya, kita tahu lah ya, kalau klub paling bernilai di Malaysia tentu adalah Johor Darul Ta'zim. Nah, tapi kalau dari yang aku baca ini, nomor 2 itu bukan Selangor ya, bukan Terengganu, tapi Selangor, Terengganu, Sabah ini kalah dengan klub yang nanti akan saya sebutkan. Oke, baik, yang pertama ini soal kenapa ya JDT ini memilih Dubai ya. Ini kaitannya dengan mungkin ya pertimbangan juga nanti musim lepas, keinginan Esteban Solari ini akan dijalankan atau tidak ya, ingin TC di Eropa ya. Padahal karena kita esensinya kan kalau TC ke Eropa tentu untuk mendapatkan klub-klub dari Eropa gitu. Dan itu sebenarnya sudah didapatkan JDT ketika melakukan TC di Dubai. Nah, ini aku baca ya, ini dari postingannya Malaysia Football League di Instagram. Dubai masih pilihan utama JDT menurut TMJ. Faktornya, yang pertama, kos persiapan di Dubai lebih rendah berbanding Eropa. JDT akan dilayan baik di Dubai. Apalagi kita tahu JDT kemarin sudah melakukan kerjasama dengan salah satu klub di Dubai, Uni Emirat Arab ya. Jadi mungkin itu lebih mudah lagi ya kaitannya izin dan juga kos ya. Dua, JDT juga boleh bertemu klub besar Eropa di Dubai. Contohnya ramai klub besar ada camp latihan di Dubai. JDT tidak mau pergi Eropa untuk bertemu klub kecil saja ya. Jadi kalau misalnya keinginannya untuk Eropa, coba dibalik ya, kayak ini misalnya analoginya. Misalnya TC di Eropa, tapi lawan-lawannya cuman klub-klub yang di sana itu mediocre atau papan bawah ya. Ya memang pasti berbeza ya levelnya Eropa dengan Asia. Tapi hal-hal seperti itu sebenarnya boleh didapatkan ketika di Dubai ya. Kayak kemarin ketika JDT melawan Zenit ya. Zenit ini kan langganan Liga Juara-juara Eropa ataupun Liga Champion Eropa gitu. Jadi tak jadi soal. Bahkan ada beberapa player yang nilainya itu lebih banyak daripada nilainya sebuah klub di Malaysia, bahkan selevel JDT sendiri. Malcolm itu nilainya 110 juta ringgit Malaysia kalau aku tak silap ya. Itu lebih banyak daripada nilai semua pemain dari Johor Darul Ta'zim gitu. Nah, kedua itu. Ketiga, kalender Malaysia Football League susah untuk klub Eropa susun jadwal untuk perlawanan persahabatan ya. Klub Eropa dalam mid season ya. Jadi berbeza kalau Malaysia sudah selesai akan memulai musim baru, di saat yang lain tuh baru kelar setengah musim gitu. Jadi agak sukar gitu. Kemudian yang keempat, Dubai lebih dekat Malaysia, jadi kosnya rendah. Jadi sebenarnya apa yang sudah direncanakan di Dubai dan fasilitas yang baik ya, musuhnya juga gampang, apalagi kemarin sudah mendapatkan musuh selevel Zenit Saint Petersburg ya, jadi sudah baik, dan itu juga levelnya level Eropa ya. Eropanya boleh dibilang juga menengah ke atas lah macam itu. Jadi kemungkinan mungkin dengan yang ini aku baca dari Malaysia Football League agak sukar ya, misalnya nanti JDT musim depan ini akan TC di Eropa ya, khususnya Eropa yang memang punya nama-nama besar, karena kita tahu pasti di tengah musim atau apa gitu, mid season gitu. Jadi agak sukar ya. Tapi kita tunggu saja apakah nanti akan tetap di Dubai musim depan dengan lawan yang mungkin berbeza, atau memang keinginan dari Esteban Solari ini akan dipenuhi ya. Karena itu jelas tak sulit juga buat JDT ataupun TMJ, karena konektivitas faktor koneksi TMJ yang selain kenal dengan pemain-pemain besar, ex player bintang, juga manajemen ataupun pemilik ataupun owner klub-klub Eropa di sana juga TMJ punya link itu ya. Kita tahu juga sebelum ini TMJ dikaitkan dengan Valencia, MU. Jadi
memang linknya udah level itu. Jadi sebenarnya tak jadi masalah kalau misalnya Esteban Solari memaksakan pengen ke sana dan itu difasilitasi JDT, itu ya tak jadi soal ya. Pasti TMJ boleh mewujudkan itu. Tapi kita tunggu saja nanti, karena dari paparan ini logis ya, kalau menentukan tetap di Dubai gitu. Nah, menurut teman-teman seperti apa, tulis di kolom komentar. Maaf agak belibet ya, terlalu bersemangat ini. Nah, selanjutnya tadi ya, soal nilai skuad Liga Super Malaysia yang total itu 229 juta ringgit Malaysia. Nih, kalau tadi nilainya Malcolm itu 110 juta ringgit, berarti ini cuma 2 kali lipatnya nilainya Malcolm, pemain Zenit kemarin gitu, yang ex dari Barcelona. Nah, ini menarik ya. Nilai keseluruhan skuad Liga Super musim ini meningkat mendadak apabila mencecah 49,6 juta euro atau 229 juta ringgit Malaysia ya. Yang meningkat kira-kira 57 ringgit Malaysia juta berbanding musim lalu, yang mana keseluruhan skuad Liga Super 2022 adalah 172 juta ringgit Malaysia. Nah, ini kaitannya dengan Liga Super sekarang yang ada 14 pasukan berbanding musim sebelumnya cuma 12, dan juga mungkin ada player import yang jumlahnya lebih banyak, dan ini sebenarnya bisa meningkat lagi kalau misalnya liganya itu diikuti 18, pasti lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau kita cakap siapa klub paling bernilai, semua sudah tahu jawabannya adalah Johor Darul Ta'zim ya. Nilai Johor Darul Ta'zim itu 43 juta ringgit Malaysia. Itu jadi di nomor 1 semua udah tahu lah ya. Tapi nomor 2, apakah Selangor yang cukup melakukan belanja besar ya? Ternyata nomor 2 itu bukan Selangor cuy. Nomor 2 adalah Kedah Darul Aman, nilainya 23 juta ringgit Malaysia. Jadi setengah dari nilai dari JDT ya. Nah, nomor 3 ini beda sedikit ya dengan Kedah, yaitu Kuala Lumpur City FC di angka 22,7 juta ringgit Malaysia. Nah, baru setelah itu Selangor, Sabah ya, Terengganu masing-masing 21, 16,7 dan juga 16 juta. Kemudian Sri Pahang 14,6, Negeri 9 14 juta, Pineng 12 juta, Kuching City 11 juta, Perak 9 juta, Kelantan United 8 juta dan PDRM 7 juta ringgit Malaysia. Nah, ini menarik ya. Dengan fakta-fakta seperti ini secara peringkat ya, apakah ini akan menggambarkan posisi klasemen nantinya ya? Karena kita tahu kalau kita tengok musim lepas JDT yang tertinggi ya, nomor 2 Terengganu ya, tapi kalau secara value itu nggak seperti itu gitu. Jadi kita tengok saja apakah dengan Kedah yang secara value lebih tinggi daripada KL City, Selangor, Sabah ataupun TFC, ini peringkatnya lebih baik daripada yang lain ya. Apakah seperti itu? Kita tunggu saja nanti. Tapi nanti nilai Terengganu juga akan meningkat kalau misalnya memang Liridon jadi join dengan TFC. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.